lurus terus. Baru 2 hari. Ini mungkin peringatan, jangan lompat-lompat berarti udah mau tua gitu. Kalau dari segi umur baru 47 saya. Umur darah. Bismillahirrahmanirrahim. Risalatut Tauhid lil Imam al-Junaid. Awwalu amalin yajma'u kulla rasailil Imam al-Junaid wa aqwalihi al-ma'thura wa aqwalahu al-ma'thura. Tauhid ini diantara awal kitab atau rasail Imam Junaidi dan perkataannya yang dihimpun, dikarang, ditaklif adalah oleh Imam Al-Junaid. Kemudian kita terjemahkan, dan memang terjemahan itu susah untuk diterjemahkannya. Kita tetap membaca Arabnya. I'lam anna qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna awwal ibadatillahi azza wa jalla ma'rifatu. Ketahuilah bahwa awal dari ibadah ini kan menyembah Allah. Orang baru dihitung menyembah Allah kalau sudah mengenal Allah. Makanya para wali itu kalau ditanya umurnya 70 tahun misalnya, dia baru mengenal Allah 20 tahun, maka dia hitung dari mulai mengenal Allah. Berapa umurmu? 20 tahun gitu. Karena mengenal Allah baru 20 tahun yang lalu. 50 tahun sebelumnya itu ekstra, kalau kita film belum mulai. Karena sebelum orang mengenal Allah, bagaimana mau menyembahnya? Imam Ali pun ditanya bahwa beliau mengatakan bahwa aku tidak menyembah yang tidak aku kenal. Ya. Sedangkan kenal itu tumbuh dari cinta, dan cinta itu tumbuh dari kenal. Ya. Nah, maka makrifat ini permulaan cinta. Kalau belum kenal maka belum cinta. Maka permulaan percintaan ya kenal. Ya. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Orang yang mencintai sesuatu menjadi hambanya. Nah, permulaannya makrifat. Ya. Permulaannya makrifat kepada Allah. Kemudian wa aslu ma'rifatillahi tauhiduhu, di mana makrifat kepada Allah itu berdiri, yaitu tauhid. Yaitu tauhid. Artinya pokok dari makrifat adalah tauhid. Wa nizamu tauhidihi nafyus sifati anhu bil kaifi wal haitsu wal aina. Fabihi istadalla alaihi wa kana sababu istidlali bihi alaihi taufiq. Maka tadi pokok dari makrifat adalah tauhid, dan undang-undang tauhid ya,
itu adalah mana? Nafyus sifat, yaitu meniadakan segala sifat-sifat yang bersifat kurang, seperti kaifa, haitsu, aina, di mana, haitsu, kapan, artinya tentang tempat, waktu, dan bentuk. Jadi jangan ditanyakan kaifanya, bentuknya, jinakan haitsunya, ya, kapannya, waktunya, wa aina, di mananya. Tidak terikat dengan tempat, waktu, dan bentuk. Itu undang-undang tauhid. Nah, dengan nizam ini, maka di situ dapat dijadikan modal, dalil ke atas tauhid. Namun dalam perjalanan tasawuf, sebab menjadikan istidlal dengan nizam itu taufik. Seseorang mampu menuhankan secara absolut, betul-betul memurnikan Tuhan dari segala pikiran, dari segala persoalan, pertanyaan, akal, itu taufik. Artinya dengan petunjuk Allah itu seseorang diberi taufik untuk mengenalnya. Fa bi taufiqihi waqa'a tauhidu lahu. Nah, ini adalah satu perjalanan, proses, jalan ibadah sejati. Tadi dimulai dengan ma'rifat, bukan hanya amal lahiriah maksudnya. Ibadah itu bukan hanya amal lahiriah, tetapi ma'rifat. Ma'rifat tumbuh dari tauhid sejati tadi, menafikan segala sifat keterbatasan Allah. Namun dalam perjalanan rohani, tauhid ini didapati dari taufik. Jadi taufik dulu, baru tauhid. Apa taufik itu menurut orang-orang sufi? Taufik itu menurut orang-orang sufi bahwa taufik itu adalah nur, satu cahaya yang disusupkan ke dalam hati seorang hamba, yang menjadikan hamba itu memilih untuk taat, meninggalkan maksiat tanpa ada keletihan atas pilihannya. Artinya taufik itu laisa min kasbil abdi, bukan dari upaya. Itu ata ilahi khalis, murni pemberian Tuhan, sehingga hamba itu mampu melakukan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taufik. Makanya kita selalu berdoa, semoga kita diberikan taufik, katanya. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang diberikan taufik, Allah tidak biarkan segala perbuatannya dibebankan kepada dirinya sendiri. Tidak dibiarkan kecewa oleh Allah. Tapi taufik itu adalah al-hifdzul ilahi. Apa hifdzul ilahi itu? Pemeliharaan Tuhan. Kita ibadah kepada Allah itu, kalau Allah tinggalkan, Allah tidak berikan taufik pertolongan, maka dhallat thariq, malas, awang-awangan, sewayo-wayo gitu orang sini, apalah, tidak semangat, asal-asalan, itu bukannya sesekali sampai tua. Kalau tidak ada
kepentingan hawa nafsu, ya, maka enggak menunjukkan bahwa dia orang yang mulazamatu ta'ah. Kecuali jadi imam masjid terpaksa, ya, jadi ustadz terpaksa, jadi kiai terpaksa. Ya mungkin itu jalan taufik. Itu akhirnya lama jadi ustadz baru dapat taufik. Ya karena taufik itu ya betul-betul pemeliharaan Allah. Ya. Maka wa kana sababu istidlalihi bihi, sebab seseorang bertauhid dengan menjadikan nizam tauhid itu sebagai petunjuk, dalil, ya, itu taufiknya. Artinya orang mendapatkan tauhid itu dari taufik. Maka fabi taufiqihi, itu rafaqa tauhidu lahu, ya, dari taufik itu, ya, maka seseorang mendapatkan tauhid. Waqa tauhid, ya, tauhid waqa lahu, jatuh kepada. Wa min tauhidihi, nah dari tauhid tasdiq. Orang jika mentauhidkan maka akan membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari tasdiq ke tahqiq. Ya, dari tasdiq ke tahqiq. Ya, tahqiq ini adalah meraih hakikat. Ya, kalau ini dalam perjalanan ruhiyahnya untuk betul-betul mendapatkan ma'rifat, ya, untuk betul-betul mendapatkan ma'rifat yang tertinggi, perjalanan rohaninya. Kemudian wa minal tahqiq jaratil ma'rifatu bihi. Lihat, ya, di mana ma'rifat itu ada, ya, setelah tahqiq. Ya, makanya orang-orang sufi disebut, ya, mutahaqqiqin. Tahqiq ini meraih hakikat, merealisasikan keyakinan, ya, yang dianutnya. Seorang percaya kepada Allah, tauhid menunggalkan. Ini tauhid ini bukan ilmu kalam, ya. Tauhid ini bukan ilmu kalam. Tauhid ini adalah memandang sesuatu dari Allah satu. Kita dari Allah, syariat dari Allah, hidup dari Allah. Mulai melihat bahwa segala sesuatu dari Allah. Ini tauhid namanya. Ini hanya muncul karena taufik. Ya, taufik dalam tasawuf bukan sesederhana yang diucapkan oleh orang lain. Ya, yang memang terhitung taufik, misalnya orang tiba-tiba pengen taubat, gitu. Ya, baru pengen belajar, itu kan taufik. Kan itu tidak dirancang oleh dia, dan itu juga bukan upaya dia. Allah berikan cahaya itu ke hatinya, ingin taufik. Tapi di dalam perjalanan rohani, taufik dimulai dari perjalanan rohani. Ya. Secara zahir dia tinggalkan maksiat, dia lakukan taat, dan dia mudah untuk menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah itu ketika dia berbuat dalam hidup ini, hatinya, ya, sudah punya istilahnya injizabun ilallah. Saya mengartikannya injizab, sering sudah terpesona dengan Allah. Ya, sudah mulai dia bertaubat, hatinya kembali kepada Allah. Perbuatannya, kebaikannya, ibadahnya sudah tidak lagi kepada orang, tapi Allah. Ini taufik. Nah, baru mencapai tauhid. Ya, mencapai tauhid. Kalau nizam tauhid itu memang tauhid teologi,
Itu nizam tauhid. Nafyus sifat bil kaifi wal haits wal aina. Ya, ini pertama sekali Babi istadalla alaihi ini ya, dijadikan petunjuknya, dalilnya, menjadikan nizam ini sebagai dalil ya, bahwa itu tauhid. Ini baru tauhid akal. Begitu. Nah, baru sebab istidlal ini taufik. Baru dia pertamanya mempelajari tauhid istidlal ya, tauhid teologi. Ya, baru kemudian ya, setelah itu baru mencapai tauhid. Tuh. Tauhid apa ini? Tauhid maknanya dia mulai memandang bahwa sesuatu itu dari Allah, apapun. Ya, termasuk taufik tadi itu dari Allah. Nah, baru dia memandang hidup dari Allah, semua ya, istri anak dari Allah, lalu dia beramal dari Allah, dia punya kesadaran dari Allah. Nah, baru dia berpikir kita tidak bisa melakukan semua ini tanpa bantuan Allah, maka ya, bantuan Allah. Dan dia tahu bahwa melakukannya berarti untuk Allah. Faminallah, fa'ilallah, fabillah. Ini namanya tauhid. Ya. Maka ulama-ulama dulu kalau orang ingin masuk tasawuf, pertama kali yang dipesan sahih akidatan, sahih tauhidan. Betulkan dulu tauhid. Kamu mau apa? Ya, berjalan menuju kepada Allah itu perjalanan rohani. Kalau perjalanan fisik mah udah sembahyang dari kecil, udah baca Quran, hafal kali, udah hafal Al-Baqarah. Ya. Tetapi ibadah juga udah. Itulah perjalanan fisik kita. Nah, perjalanan rohani kita dimulai dari taufik Allah. Maka ulama itu memberikan ada taufik kepada akal, ada taufik kepada hati. Nah, tasawuf ini bicara taufik kepada hati. Meskipun kalau ulama secara umum taufik itu akal, hidayah baru hati katanya. Tapi orang sufi tidak. Tetap taufik rohani dan hidayah juga ruhiyah. Nah, itu tauhid itu. Nah, dari tauhid baru tasdik, membenarkan hati. Nah, dari tasdik ini muncul tahqiq. Tahqiq itu hakikat tauhid itu sudah terrealisasi, tertanam di dalam hati. Kalau di dalam tasawuf disebut maqamat, ruhiyahnya itu sudah sempurna. Nah, dari situlah jaratil ma'rifatu bihi, maka telah berlaku ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Ya. Nah, kalau sudah ma'rifat, maka waqa'atil istijabatu lahu bima da'a ilaihi. Segala seruan Allah kepadanya dia respon. Ya. Jadi sudah tidak lagi bisikan dari nafsu, semua perbuatannya bisikan dari Allah. Wa minal istijabati lahu waqa'at tarakki alaihi. Nah, karena dia sudah merespon panggilan Tuhan, maka dia selalu meningkat rohaninya. Ini perjalanan rohani. Lihat, makrifat itu mula-mulanya setelah tahqiq. Nah, baru istijabah. Wa minat tarakki wa qal ittisalu.
Dari taraqi maka terjadi ittisal. Apa? Bersambung. Ya, dia atau sering disebut usul, ya, ittisal, bersambung. Artinya selalu connect dalam setiap saat kepada Allah, nggak lupa dalam kondisi madarrah, dalam kondisi masarrah, dalam kondisi pusing, dalam kondisi gembira, senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi lapang misalnya, dalam kondisi apapun, ya, dia berittisal, connect kepada Allah. Ingat Allah itu enggak lama loadingnya, ya. Ini ingat Allah lama loadingnya. Makanya orang dalam pikir sampai was-was ya sholat, itu mah umpama orang masuk itu, ya, belum ke pintu, belum, baru berangkat dari rumah udah belum ngapa-ngapain, was-was itu. Ya. Wa minat taraqi waqa'al ittisal wa minat al-ittisal bihi waqa'al bayanu lahu. Nah, dari taraqi ke ittisal, dari ittisal itu ada bayan lahu. Ya. Ada apa? Ada terjadi bayan lahu. Apa bayan itu? Penjelasan, ya. Penjelasan lahu lillah, ya. Apa waqal bayan lahu kepada orang itu, baru semua yang dia dengar, semua yang dia lihat, semua yang dia rasa, maka itu semua penjelasan Allah kepadanya. Maka ada kata Imam Ibnu Arabi, ya, orang yang boleh berbicara hakikat adalah orang yang mendengar dari Allah, ya, bukan dari kesimpulan dia membaca, tapi dia mendapat bayan dari Allah, atau yang disebut ilham, ya, yang disebut ilham, atau mereka sering menyebutnya warid. Al-bayan ini warid min Allah, ya, baru selalu dalam beberapa peristiwa, artinya dalam setiap kesulitan dalam hidupnya atau menghadapi sesuatu, dia akan bertanya kepada hatinya, ya, bertanya kepada hatinya, bersama Allah tidak, atau dengan perkataan mereka ada hadrah ilahiyah tidak, ya, Allah mendukung tidak, itu nggak bisa kita main-main gitu. Sama kita juga setiap langkah kita bersama hadrah nafsaniyah, ya. No, ada ngaji, ada makanannya enggak? Lah kan itu yang ditanya, hadrah nafsu ada, wah mantap ini gitu. Jadi tapi hadrah ilahiyah itu ada ikhlas tidak, ada tawadu tidak saya, ada memaafkan orang tidak, ada itu namanya ada kehadiran Allah di dalam dirinya, ya. Coba agama-agama lain, dia ingin Tuhan itu hadir dalam hidupnya, maka dijadiin patung, ya. Mereka kalau ditanya, mereka menyembahnya Allah, adapun patung ini adalah yang kami jadikan satu sarana untuk, ya, menjadi perantara antara Tuhan yang kami sembah. Itu dia ingin Tuhan itu hadir. Maka lihat banyak agama-agama lain Tuhan ditaruh di
ya di sudut rumahnya, ada yang di depan rumahnya. Itu karena memang kita perlu kepada Tuhan yang hadir. Ya, karena Allah juga mengatakan, ya ana ma'akum aina ma kuntum, hadirun nadhirun istilahnya. Namun dalam Islam, ya, hadir itu di dalam rohaninya, tahqiq tadi. Sifat-sifat Allah telah tajalli di dalam rohaninya. Allah lah yang yahdihi yursyiduhu, ya. Allah lah yang membimbingnya, yang menuntunnya, yang mencegahnya, itu Allah. Maka ketika seseorang melakukan pelanggaran yang disedihkannya bukan bentuk pelanggarannya, tetapi tidak ada hadrah ilahiyah di situ, ditinggalkan Allah. Jadi yang sedihnya itu kalau ini, ya, itu udah diampunkan oleh Allah. Ketika orang bertobat sudah diampunkan. Tapi kealpaan Allah di saat itu nggak bisa diulang lagi. Nah itu yang disedihkan. Nah ini semua ada bayan dari Allah. Wa minal bayani lahu waqa'a alaihi al-hiratu. Khairah. Nah dari bayan ini khairah ini tidak mampu lagi melihat keagungan Allah oleh pikirannya, oleh ucapannya, oleh jiwanya. Nah ketika bayan dia boleh berkata karena dia dapat menjelaskan. Maka orang yang berbicara tentang hakikat adalah orang yang mendengar dari Allah. Lihat Imam Ibnu Arabi berbicara tentang Tuhan yang tidak pernah tertulis dalam teks agama secara lahir, tetapi dia boleh bicara kepada Allah. Imam Junaidi pernah berkata begini, ya, aku berkata kepadanya, dia berkata kepadaku. Siapa dia? Allah. Kaget. Ini apakah khusus engkau, ya, pembicaraan antara Allah ini dengan engkau saja atau kepada semua manusia? Kepada semua manusia, tetapi mereka tidak syukur. Ya. Allah bicara kepada semua manusia, tetapi dia tidak menyaksikan. Bahkan kata Imam Junaidi pertamanya, ya, aku duduk bersamanya dan dia duduk bersama, dan aku bicara kepadanya dan dia bicara kepada. Man huwa ya Imam? Allah. Apakah ini khusus untuk kamu atau untuk semua orang? Untuk semua orang, tapi tidak semua orang menyaksikannya. Nah ini setiap kejadian yang menimpa kita, pikiran yang datang kepada kita, itu semua dari Allah. Namun kita lewati begitu saja. Apakah melalui malaikatnya, melalui ilham dari malaikatnya dan lain sebagainya. Nah maka orang yang mendapatkan yang ittisal, maka dia tersambung penjelasan itu dari Allah. Tetapi lama-lama menjadi riyah. Ya. Imam Junaidi pun dalam satu waktu ditanya, "Ma huwal ma'rifah ya Imam?" Ya, apa itu ma'rifah? Dia menjawab bahwa kejadian yang terjadi di bumi ini itu asarun, ya, min sifatihi wa asma'ihi. Apa yang terjadi di bumi ini itu adalah asar dari sifatnya. Zidni ya Imam, ya, jelaskan lagi ya Imam. Bahkan semua yang terjadi itu adalah, ya, manifestasi daripada sifat dan nama-namanya. Ya. Zidni ya Imam, semua yang dia lihat, dia paham maksud Allah itu apa. Ya. Minta lagi zidni ya Imam.
wujudu jahli inda qiyami ilmi. Kamu akan merasa bahwa kamu tidak tahu ketika Allah yang beritahu. Tahu itu tahu Allah. Masih ditambah lagi zidni ya imam al-arif wal ma'ruf. Yang tahu Allah, yang kau saksikan itu juga Allah. Ya, ini kan sudah bayang. Akhirnya zidni ya imam, ya Rabbi zidni tahayyuran fi. Ya Allah, tambahkanlah ya, tambah tahayyur itu, kebingungan. Kita juga bingung mula-mula kita nggak kenal ini kan bingung bagaimana ngingetnya, bagaimana ngerinduinnya, mau inget susah banget kan bingung. Itu bingung pertama. Kalau bingung sudah tingkat tinggi, dia menyaksikan semua yang dia lihat adalah citra Tuhan. Melihatnya dengan apa? Nah, tadi orang selama belum punya basirah, apa? Mata hati yang tajam melihat. Ya. Kapan muncul basirah ini? Tadi kalau tahqiq, kalau ma'rifat, kalau rohaninya penuh dengan sifat-sifat mulia Allah, itu nur semua. Ya. Coba ruangan ini kalau cahayanya banyak, terangnya nampak jelas. Nah, maka batinnya melihat apa? Melihat kehadiran Tuhan. Kalau melihat pakai mata orang, ngedengar pakai telinga fisik, yang ngomong orang, yang hina dia orang, ya. Kemudian yang menyakiti dia orang. Kalau pakai mata belum punya basirah. Tapi kalau sudah punya basirah, mata batin, ini kan lihat orang. Oh, ininya gaib. Ya, maka yang dia lihat yang gaib di belakang orang itu apa? Af'alullah. Naik lagi sifatullah. Naik lagi Allah. Ya. Itu hanya basirah yang dapat menyaksikan Allah. Ya. Namun apa yang disaksikan hati tidak bisa dijelaskan. Misalnya begini, kamu melihat orang tabrakan, jika ya, lihat apa yang kamu lihat dengan mata, penyok, tabrakan, ngebut, hancur, orangnya jatuh, dan itu yang kamu rapat, itu yang kamu khayalkan. Bagaimana tabrakannya? Gitu. Kamu imajinasikan. Dan semua alat akal, khayal, ya, kemudian ilusi, itu semua objeknya fisik, materi. Tapi lihat, ketika hatinya bersih, bukan lampu suruh, bukan. Ya Allah, Allah ngasih pelajaran. Nangkep penjelasan Allah itu, agar orang itu hati-hati, agar orang itu pasrah. Dari sini saya menangkap bahwa ternyata ya, orang itu berada di tangan Allah. Ini penjelasan yang dia terima. Ya, mungkin boleh dia ucapkan, tapi apakah penjelasan ini dilihat oleh mata? Kan tidak. Mana penjelasannya? Kan tidak. Yang dilihat oleh mata tetap tabrakan, rusak, hancur, berdarah-darah. Tetapi yang dilihat oleh hati yang bersih, itu ada nasihat buat dia. Ngapain dia ada di situ melihat? Yang nggak ngelihat bukan nggak dapat penjelasan Tuhan. Misalnya ada orang kaya raya, wah, sombong, sudah hancur. Kita nyaksikan. Ngapain kita nyaksikan? Itu kan sesuatu yang sebetulnya pengennya orang itu nggak diketahui. Karena itu satu aib. Itu. Tapi kita tahu. Kita ngomong apa? Mau.
hapus, makan kelakuannya. Itu bukan pandangan batin. Pandangan batin, Allah, lemahnya aku. Nah ini kan gak ada tulisannya, tapi itulah hakikat bagi seseorang yang Allah jelaskan. Bahkan jatuhnya kepada dia, Allah menyayanginya. Kemarin ditinggalkan Allah, sekarang dia dikembalikan untuk melihat Allah. Gitu. Nah ini bacaan kita sering mengatakannya itu adalah hikmahnya, mengambil ibrahnya, ya apalah istilahnya, tapi itu adalah penyaksian basirah. Kalau setiap orang berbeda, ya memang yang sesuai dengan keadaan orang. Yang sebelah sana mungkin waduh, ya, kita ini harus betul-betul ya bergantung kepada Allah. Semua ada pelajarannya masing-masing. Setiap orang tidak sama, namun dia melihat hakikat yang sama. Ya. Itu kita perlu kehadiran Allah tanpa diwujudkan dalam bentuk patung-patung, dalam bentuk batu, dalam bentuk ya, alam, tidak. Tapi Tuhan yang imanen di dalam umat Islam adalah hadrah ilahiyah, tahqiq. Itu Tuhan yang imanen. Cuma anak-anak muda selalu mencari mana Tuhan. Selalu agama itu bicara Tuhan di gaib sana, gaib lain urusannya. Dia nggak tahu kita. Makanya belajar kudu sampai di tasawuf supaya Tuhan bisa imanen, bukan transenden gitu, kalau kata istilah itu. Nah, karena gara-gara ngasih materi di universitas, ya, ada anak muda bilang ini kalau bicara Tuhan selalu transenden. Tuhan begitu jauh dengan kita, kenapa Tuhan tidak hadir dalam kita? Tidak, mana Tuhan imanen? Ya. Jika dia terus bertasawuf, maka dia merasakan kehadiran Allah. Ya, yang membimbingnya, yang mencegahnya, yang menegurnya, yang mengobati lukanya, ya, yang membuat dia tidak sedih, tidak menyesal. Itu kan ada Tuhan. Coba orang sembahyang nggak berhenti, baca Quran nggak berhenti, doa nggak berhenti, masih nyari Allah. Bagaimana sih saya ini Tuhan? Ya, namanya Tuhan. Ya, berarti tidak berjalan rohaninya. Ya, udah turun temurun jadi orang Muslim. Ya, Tuhan masih di mana engkau? Wahai Tuhan, tahukah engkau ada hamba-Mu di Cengger yang menderita? Ya, tolong. Itu padahal dia panggil itu ya, dari keadaan yang Allah berikan. Coba kalau keadaannya berubah menjadi lain, menjadi qadariyah, ya, itu kan jadi jabariyah. Ya. Sebab misalnya ibadah nunggu ada duit, ibadah nunggu nggak tahu nunggu apa, nunggu digerakin sama Tuhan. Manusia itu jabariyah. Kalau miskin, kalau goblok itu jadi jabariyah. Kalau kaya, kalau pintar jadi qadariyah. Ya. Karena jabariyah dan qadariyah itu orang hanya punya idrok akal aja, tidak punya idrok basirah. Kalau punya idrok basirah, itulah tasawuf. Bahwa Allah memberi mata, Allah memberi kepala, Allah memberi. Bahkan orang yang sufi, yang ada bainal jabariyah wal qadariyah, dia memandang apabila datang keinginan, oh Allah beri keinginan, berarti kita ini disuruh oleh Allah untuk menunjukkan kepada Allah akan keperluan kita kepadanya. Saya usaha, itu. Saya doa. Kenapa? Karena Allah udah ngirim utusannya. Bahwa Allah mau memberi, mana utusannya? Ini ada keperluan.
muda tiba-tiba perlu kawin, perlu dengan kawin, berarti kan ini sudah ada berita dari Allah, lu punya jodoh gitu. Maka harus nyari ini. Nyarinya harus sesuai dengan syariah, harus sesuai dengan akhlak. Nah, pengennya kan yang solehah, ya, pengen yang solehah tapi nyarinya lamar lemer begitu, yang gak dapat mulu. Ya harus sesuai dengan syariah, sesuai dengan akhlak. Ini bukannya lagi dia yang mau ngedapetin, lagi menunjukkan perlunya kepada Allah, karena yang ngasih Allah. Kan ini beda pada riwayat Jabariyah. Ya. Itu tasawuf, ya, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah kan 3 tadi. Ya. Tauhidnya, akalnya, fikihnya, badannya, tasawufnya adalah rohaninya. Kalau tidak, maka tidak sempurna. Nah, inilah khairah. Wa minal khairati zahaba anil bayan. Kalau kalau sudah khairah, maka hilang kemampuan untuk menjelaskan. Ya. Dan ini meminal khairati daripada kebingungan. Zahaba anil bayan. Wa min dhihabihi anil bayan lau in qata'a anil wasfilahu. Nah, kalau sudah kehilangan untuk menjelaskan, maka dia tidak bisa menggambarkan. Ya, sudah terputus dari al-wasfilahu. Sudah tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. Wa min dhihabihi anil wasfilahu waqa'a fi haqiqatil wujudilahu. Dan siapa yang kehilangan wasf tadi, deskripsi tadi kan ketika dia kehilangan khira, maka ya dia juga kehilangan deskripsi. Kalau sudah kehilangan deskripsi, artinya menggambarkan Allah, melukiskan Allah, maka ia masuk ke dalam hakikat wujud sejati. Dia melihat bahwa dia tidak ada. Apa maksudnya dia tidak ada? Dia selalu melihat wujud ini tunggal. Ya. Wujud ini tunggal. Nah, ini artinya dia melihat objek yang dia lakukan secara zahir beribadah, dia betul-betul pada Allah saja. Ya. Yang di depan dia ini citranya saja, suratul wujud. Gitu. Jadi interaksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka ada qasidahnya, Ka'batal husni, Ka'batal husnir hamini, katanya. Ka'bah keindahan itu adalah zat. Ya, zat Allah itu. Wa min haqiqatil wujudi wa qa'a fi haqiqatis syuhud bi dhiharihi an wujudihi. Kalau dia sudah melihat hakikat wujud, maka dia jatuh kepada hakikat syuhud. Ya. Nah, dari sinilah Al-Imam Ibnu Arabi ketika seseorang mengatakan wahdatus syuhud, apa wahdatus syuhud? Itu teologi masih, bahwa ibadah hati kita menyaksikannya Allah. Ya. Itu masih teologi. Ya. Kita misalnya sembahyang ke Allah, puasa menyaksikannya ke Allah. Kita memberi kepada orang, kita mesti menyaksikan bahwa ini ibadah, syuhudulillah. Ya, ini perintah Allah paling kurang. Ya, melakukan apa saja syuhud. Nah, syuhud ini sebetulnya ya tidak bisa kita lakukan kalau tidak melihat hakikat wujud. Bagaimana misalnya kita mau berbuat baik kepada orang, kita kan masih lihat orangnya.
Siapa dulu dia? Nah ini kan kita tidak punya syuhud bahwa itu ilah. Kenapa? Karena dia tidak menghilangkan wujud dia. Jadi hakikat wahdatul wujud itu di bawah, baru hakikatul syuhud. Nah karena hakikatul wujud ini bukan pembahasan teologi, tetapi pembahasan dalam filsafat disebut ontologi. Apa? Bahwa awal wujud itu, akhir wujud itu Allah. Wujud mutlak itu Allah. Sebetulnya di dalam ilmu kalam kita sifat 20 itu nomor pertama wujud itu. Tetapi ulama ya saudara kita sebelah sana berisik, wahdatul wujud ini panteisme, ini adalah filsafat kafir. Ini ya udah. Akhirnya kata ulama, ya udah wahdatul syuhud. Pas syuhud dia terima. Padahal syuhud enggak bisa kalau enggak melihat hakikat wujud. Ngikut-ngikut orang tasawuf ketakutan salah ya, karena dia mungkin tidak mampu menjelaskan. Nah ini Imam Junaidi yang ngomong begini. Lihat, wa min haqiqatil wujud waqa'a fi haqiqatis syuhud bidhihabihi an wujudihi. Orang yang kalau sudah syuhud kepada Allah, wujud dianya udah hilang. Kan berarti wahdatul wujud asasun li wahdatis syuhud. Tetapi memang nggak ada yang menyebut wahdatul syuhud, tidak ada. Tetapi redaksi ini, narasi ini mengandung filsafat itu, kata mereka. Salahnya di otak dia ada filsafat itu. Contoh begini, tanya akal, ada itu ada berapa? Pasti banyak. Tanya hati, ada itu ada berapa? Tunggal. Makanya ketika mata disuruh lihat bintang gede kecil, kecil, buta mata lu, kecil kayak gitu. Tanya akal, itu lebih gede daripada bumi. Wah, ngaco, kata mata. Mata suruh merubah hidroknya, lah kagak bisa. Ya, karena akal punya apa? Punya sumber ilmiah, ya, sumber inspirasi. Dia punya istiab yang melebihi semua alat idrok lain. Dia boleh terima. Tapi hati ditanya, apa pendapatmu tentang bintang? Dia suratul haq. Dia tidak ada yang ada, hanya Allah. Wah, makin gila kata-kata. Masing-masing melihat dari kekuatan idroknya. Nah orang sufi kenapa? Semua dari Allah. Dari Allah mulu lu mah, karena idroknya kalbu. Kan ditanya, makan dari mana? Dari Allah. Ngerti wage, kalau ngerti apa nanya? Itu kan yang ditanya kan sufinya, kan ininya. Nah seperti itu. Nah kalau sudah melihat dengan basiro, maka wujud itu tunggal. Sampai diumpamakan begini, engkau berdiri di sejuta cermin, berdiri di tengah, apakah engkau melihat jumlah sejuta wujud itu yang ada di cermin independen? Tidak. Ini yang ada wujudnya. Allah, Allah. Perumpamaannya ya begitu. Ya. Maka sampai Imam Ibnu Arabi mengumpamakan apa? Hubungan antara makhluk dengan Khalik umpama hubungan bilangan dengan angka 1. 10 ada enggak? Zat materi 10 secara independen enggak ada. Yang ada 1 10 biji. Yang punya zat yang independen 1. Ya, orang kalau ditanya ini berapa? 1, ini 2. Padahal ini lihat 1, kenapa disebut 2? 2 ada bendanya.
Yang ada 1, 2 kali, 3, 4, 5, 6. Ya, yang dilihat 1, tapi yang dilogikkan adalah bilangan. Maka bilangan itu ilusi. Orang, binatang, iblis, malaikat, pohonan, tumbuh-tumbuhan, jatuh, bangun, sukses, gagal, pinter, goblok, beribadah, taat, itu semua 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kalau yang melihat hati, wujud itu tunggal. Karena semua adalah manifestasi dari sifatnya. Ra'uf, Rahim, Karim, Wadud, Jabbar, Qahar, Latif. Ya, itu yang dia lihat. Ya. Wa bitafaqudi wujudihi sofa wujuduhu, dengan kehilangan wujud dia jernih wujud Allah. Wa bisafaihi ghayyaba an sifatihi, dari jernihnya wujud Allah maka dia gaib dari sifat. Berarti sifatnya juga bukan sifat saya. Wa min ghaibatihi hadara bi kulliyatihi, kalau gaib dari sifatnya maka Allah hadir secara total dalam hidupnya. Inilah Tuhan imanen. Tidak ada penyesalan, ya, tidak ada menyalahkan siapapun. Fakana mawjudan mafkudan, wa mafkudan mawjudan, sehingga hilang lenyap, katakanlah kesadaran dirinya itu dalam menyaksikan wujud Allah semata. Dia ada tapi tidak ada, tidak ada tapi ada. Jadi dia melihat dirinya adalah manifestasi Allah. Ya. Apa yang terjadi pada dia berarti inilah yang telah Allah tentukan dia di dalam ilmunya. Oh, Allah, 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 Allah. Begitu melihat keluar juga Allah. Pertanyaannya, apakah ada respon masih fisiknya? Ya. Apa respon dari fisik ini? Sedih, gembira, ketakutan, kecewa, merana? Ada. Imam Al-Ghazali mengumpamakannya seperti orang gila yang udah dipasung di belakang, kedengeran tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa. Imam Al-Ghazali orang yang telah mempunyai kesempurnaan rohani, nafsu itu tunduk kepadanya. Kekuatan rohani itu yang intinya dia punya sabar, punya ridho, punya syukur, punya paham, punya tawakal, punya yakin, punya mahabbah. Kalau dihitung berdasarkan nama-nama sifat, nama-nama akhlak, itu nama-nama yang kita kenal. Namun itu kita sering memandangnya adalah sebuah perilaku pikiran. Padahal bukan. Itu adalah sifat hakikiyah, tahakkuk. Nah, orang bertasawuf itu sampai mendapatkan itu. Bukan menunggu karomah, menunggu melihat yang aneh-aneh, menunggu. Itu justru melantur. Fakana mawjudan mafkudan wa mafkudan mawjudan. Nah, kemudian fakana haitsu lam yakun, ya, fakana haitsu lam yakun wa lam yakun haitsu kana. Artinya seorang arif billah ini, ya, dia ada pada artinya haitsu lam yakun di mana dia tidak ada, wa lam yakun dan dia tidak ada haitsu kan di mana dia ada.
Fakana haitsu, artinya seorang arif billah itu berada pada keadaan ada di tempat tiada dan tiada di tempat ada. Maksudnya dia telah lenyap dari dirinya sendiri dan hanya menyaksikan keberadaan Allah. Itu seorang arif billah. Kalau sudah arif billah, ya, dia berada pada keadaan ada di tempat tiada dan tiada di tempat ada. Atau dengan kata lain, fakana haitsu lam yakun. Ini adalah wujudnya, bukan wujud hakiki. Tidak wujudnya juga bukan ya. Sebetulnya kalau di dalam sifat 20 tentang wujud, wujud jaiz, jaizul wujud, jaizul adam. Dia bukan ada kalau tasawuf, dia bukan tidak ada. Dia dijelmakan oleh Allah ada. Karena kalau ada, ya, tidak pernah dari tidak ada. Masa ada dari tidak ada? Bagaimana sih? Kalau ada mah ada baik. Kata ada itu menunjukkan hanya ada, nggak ada. Sebelumnya tidak ada, nanti tidak ada. Berarti dia bukan ada. Dan tidak ada itu tidak ada. Masa tidak ada ada? Nah, kita ada atau tidak ada? Berarti kita mungkin ada. Itu kan jawaban akal. Akal agama. Kalau akalnya yang materialistik, lah ada yang apa? Itu. Nah, kembali lagi tadi. Persoalan tauhid antara ahli sunnah wal jamaah dengan semua pikir Mu'tazilahnya, Syiahnya, Wahabiyahnya, Khawarijiyahnya, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, yang 73 itu mereka sebetulnya yang membedakan dasar kepada ahli sunnah wal jamaah dua perkara, bahkan tiga. Yang paling penting dua: wujud Allah. Wujud kata ada menurut Mu'tazilah dan semuanya itu dia ada dalam satu empang sama, bahwa wujud itu banyak. Yang kedua hakikat. Hakikat itu dua, makhluk dan khalik. Sedangkan ahli sunnah hakikat itu tunggal. Udah itu aja. Ya. Namun yang membuat mereka itu semua Islam, dia menerima Allah, menerima Rasul, dan menerima sam'iyat, meyakini apa yang ada di akhirat nanti. Semua meyakini, maka nggak bisa keluar dari Muslim. Ya, maka jangan coba-coba mengeluarkan misalnya saudara kita minas salafiyin keluar dari agama Islam, jangan sembarangan. Wahum min ahlil qiblah. Ya, apa yang membedakannya? Nah, ini yang ketiga, far'ul bahas, pembahasan tentang Tuhan. Selama Tuhannya nggak diganti menjadi patung, Muslim. Adapun dia membahasnya, katanya tasbih, tajsim, itu pembahasan yang berbeda. Orang jalan menuju Allah, ada yang haqqaq, ada yang jassam, ada yang syabbah. Itu perjalanan rohani. Itu ada yang mentajsim Tuhan, ada yang menyerupakan Tuhan. Karena nih, ya, akal. Maka ahli sunnah wujud itu tunggal, hakikat itu tunggal. Maka untuk melihat pembahasan Allah, dia bergantung kepada warisan tauhid yang bersambung kepada Rasulullah, bukan otodidak. Summa kana ba'da ma lam yakun haitsu kana. Kemudian ba'da ma lam yakun haitsu kana, setelah tidak ada
dari segi ada. Artinya kemudian setelah setelah fana ia kembali ada. Ya, ba'da malam yang pun itu kan setelah fana. Ya, haitsu kana dari segi ada. Fahuwa huwa, maka dia adalah Allah. Ba'da malam yang pun huwa, artinya namun artinya dia itu bukan seperti dulu ia menjadi ada setelah tiada, yakni sadar kembali ya setelah tenggelam dalam fana. Ya, maka baru dia melihat fahuwa huwa ba'da malam yang huwa, maka dia adalah dia setelah dia bukan dia. Bahwa maujudun ba'da makana maujudan mafqudan, maka dia ada setelah tadinya dia ada tetapi tidak ada. Li'annahu kharaja min sakaratil ghalabah ila bayanis sahur. Dia menjadi ada setelah tiada, yang sadar kembali ya, setelah tenggelam dalam fana tadi itu. Wa taridu alaihi musyahadatu, maka musyahadanya kembali lagi kepadanya, li'inzalil asya manazilaha, untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, wa wada'a mawdi'aha, dan sama meletakkan sesuatu di tempatnya, listidraki sifatihi, untuk mendapatkan sifat Allah, bibaqai atharihi, dengan bakoknya asar ya ciptaan-ciptaan Tuhan, wal ibtida'i bi fi'lihi, dan mengikuti perbuatan Tuhan, ba'da bulughihi, setelah dia sampai ghayata ma'alahu minhu, artinya setelah ia sampai kepada tujuan ya, kepada tujuan setelah ba'da bulughi, setelah dia mencapai ghayata ma'alahu minhu, tujuan sesuatu yang memang untuk Allah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesimpulannya yang terakhir ini, dia fana, lenyap kesadaran diri, hanya Allah yang disaksikan, itu maksudnya. Setelah lenyap ya, ini fana, baru kemudian dia baqa, atau disebutnya siri sahur ya, sadar kembalinya seorang arif kepada dunia dan amal, namun hatinya tetap bersama Allah. Kemarin gambarnya begini, kemarin orang beribadah merasa dirinya yang beramal. Nah, ketika seseorang telah mencapai makrifat yang tinggi tadi, perasaan yang dia rasa bahwa dia dianugerahkan oleh Allah ibadah, tidak ada payah dari dirinya sekalipun. Sehingga orang-orang, ada salah seorang sufi mengatakan, ketika dia memakai gamis, kemudian jubah, sorban, dia bilang, ini kalau tidak Allah berikan kekuatan, aku tidak mampu memikul baju ini. Yaitu sensitifnya bahwa dia tidak punya kekuatan ya, tapi Allah sudah memberikan satu ungkapan zikir itu, la haula wala quwata illa billah, bukan yang berat-berat doang ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi pakana haitsu lam yakun wa lam yakun haitsu kana summa kana ba'da ma lam yakun haitsu kana fa huwa ba'da ma lam yakun huwa fa huwa mawjudun ba'da ma kana mawjudan mafqudan. Ya, itu adalah fana. Ya. Maka seorang wali itu kan disebut al-wali wal fani wal baqi. Apa fani? Pengakuan, penisbatan segala yang dia lakukan kepada diri itu hilang, itu fana namanya. Lalu wal baqi ya, yang disebut tadi ini mautul jasad, bukan jasadnya mati ya. Maka coba kehidupan akhirat, kapan orang menyaksikan Allah secara hakikat? Kalau jasadnya mati, keluar dari dunia ini, pindah ke akhirat, itu adalah perpindahan alam fisik kepada alam rohani, betul-betul pindah. Namun orang-orang sufi telah hadir perpindahan dalam hidupnya di saat dia ada di dunia. Gitu. Ya, dia mengalami
kehilangan pengakuan kepada diri, maka dia merdeka dari ananiah itu. Ya. Makanya tradisi di Arab sampai hari ini, orang di Arab itu kalau misalnya kita nanya, ini buku siapa? Anak. A'udzubillahi min kalimat anak. Itu diulang, itu mengikuti tradisi orang Sufi. Ya. Artinya meskipun dia ucapkan anak, tapi dalam pengakuannya, ya, aku berlindung kepada Allah dari kata aku, karena semua milik Allah. Sampai hari ini di Mesir saya masih dengar na'udzubillahi min kalimat anak. Apalagi kalau saya yang telah berhasil na'udzubillahi kalimat anak. Ya, padahal itu hanya tradisi itu. Itu kehilangan ananiah. Apa arti ananiah? Penisbatan kepada aku. Ya, istriku, suamiku, anakku, hartaku, pangkatku, rumahku, tanahku, kedudukanku, akuku, ilmuku, amalku, akhlakku, marifatku. Ya, itu berarti semua pemberian Allah. Ya, kiaiku, ustadku, gitu. DPR-ku, MPR-ku, lurahku, ya, gubernurku, presidenku, itu udah gak ada. Allah itu kehilangan, ya, ananiah. Itu wali itu sudah kehilangan ananiah. Lalu kenapa kehilangan ananiah? Karena ada hayatul qalbi, ada hadrah ilahiyah, ada sifat-sifat Allah ke dalam rohani. Ya, nah inilah kehadiran Allah dinisbahkan kepada Allah. Nah, setelah dinisbatkan kepada Allah, baru dia mengamalkan perbuatan itu. Dia sadar, artinya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan Allah diwajibkan oleh hatinya. Itulah yang dikatakan bahwa segala perbuatan dari perintah hatinya, bukan dari pikirannya, bukan dari matanya, bukan dari nafsunya. Ya. Karena ada orang punya keinginan bersifat indrawi, lihat makanan pengen. Ada keinginan bersifat psikologi. Ya, dia melihat mobil cakep banget kan ya. Kalau misalnya kita punya, ya itu kan ya, psikologi orang ya memang boleh. Ada bersifat syahwani, ya, ada bersifat apa? Pikri, pemikiran. Ada khayali. Gitu. Jarang sekali orang melihat secara hakiki terhadap apa yang dilihatnya tadi. Padahal kalau keinginan indrawi semua, keinginan biologis, keinginan kalau dimiliki, ya, menderita. Coba bini mula-mula dilihat cakep, udah jadi bini pusing, cakepnya nggak kelihatan. Ya, laki-laki lagi pertama mah ganteng juga itu. Cowok hidungnya mancung, pas udah jadi laki lah pesek. Ya, sebelum jadi laki mah wah ini dia nih. Ya, apa namanya, sang jawara gitu. Pas udah jadi laki, lu pengecut banget bang, goblok lagi lu bang, coba. Nah, sahu itu dia kembali kepada kesadaran bahwa dia mengamalkan, ya, tetapi sudah bakok, ya, dengan perintah batin. Nah, yang ketiga adalah seorang arif sejati itu bukan hilang dari syariat, tapi setelah fana kembali beramal dengan kesempurnaan adab. Wa taridu alaihil musyahadah. Bukan orang sufi karena sudah tinggal syariat, tidak. Ya, bahkan dia mulai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini makhluk namanya, tapi hakikatnya adalah Allah. Makhluknya tetap diperlakukan dengan syariat, tetapi hatinya melihat dari Allah. Misal, kita
mengalami musibah, salah satu dari keluarga kita misalnya terbunuh, apa syariatnya? Ya, walahum bil qisasi hayat, qisas. Tapi bukan dari yang langsung qisas dia, bunuh dia. Nah, ini namanya menjalankan syariat semata-mata nafsu. Mereka yang sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya, mati itu takdir. Ada yang kecebur di sumur, kenapa-napa, ketabrak mobil, perang, ada yang lagi duduk ngejengkang mati, ada yang dibunuh. Ini sebab. Namun sebab ini adalah karena perbuatan seseorang yang ditakdirkan oleh Allah tidak diberikan sifat mulia dan membunuh. Ini akan menjadi contoh buruk kepada yang lain. Ini satu pelanggaran syariat. Menurut Allah ini dikisas. Maka hanya Allah yang berhak membunuh dia. Kisas. Tetapi di Al-Quran, kalau kamu maafkan, itu lebih baik untukmu. Ya. Kalau dikisas, bukan karena dia nafsu. Ya, maka orang mencuri digebukin. Oh, coba bayangin kamu di situ. Ya, apa pecah, gebukinnya apa ada besi, apa tulang patah, luka. Coba kamu di situ. Tuhan nih, bahkan yang gebukin juga maling juga. Ya, karena sama sekali tidak ada prediksi rohani itu, insania. Maka orang-orang sufi itu mencapai insania, kemanusiaan yang tidak melihat muslim atau kafir, baik atau buruk. Ya, sebagaimana Allah memaafkan tiada terbatas, mereka kaum sufi memaafkan tiada terbatas. Coba kita pernah dengar orang Jaya cerita Kijahari. Pelacur datang minta doa, didoain. Kalau lari ke tukang fikih haram. Gitu. Saya minta doa Kiai, saya supaya rezekinya banyak, insya Allah. Rezekiku banyak. Gitu. Ya supaya saya katanya kurang rajin nyari duit, jadi apa saya nyari duit, jadi tolong doain Kiai supaya doa saya lancar. Insya Allah minta doa Kiai supaya sambil saya usaha, katanya supaya ada doanya, dikasih doanya. Lama-lama ditanya sama Kijari, emang apa kerjaan Neng? Kiai, apa? Malu kan Kiai. Lalu ditanya sama gua doa, lantar gua doain, maka tahu pekerjaan lo. Kiai melayani tetamu, katanya. Tetamu siapa? Dia Kiai gitu. Lama-lama ngaku pelacur. Wah, kurang ajar lo. Ya bawa neraka ke gua. Ya kata Kijari. Ya udah, semoga rezeki lu lancar. Al-Fatihah, udah pergi. Ya. Ya, diludahin dulu, kurang ajar lo, bawa neraka ke gua katanya. Katanya udah lain, tapi ayatnya dibacain Fatihah. Karena insaniahnya itu orang sufi begitu tinggi. Ya kan siapa yang ngasih hidayah? Kan Allah. Lah ngapain kita kuku-kuku tidak menghargai manusia? Ya dia doain, ya, semoga lu dapat pekerjaan yang lebih bagus. Kalau bisa jadi pekerjaan yang lebih bagus. Nah, pulang selamat dan terus selamat gitu ya, dikasih duit pulang. Ya udah doa, kasih duit, kamu diludahin dong. Ya dikasih minum, dikasih makan, dihormati. Kalau datang ke pakih langsung pergi. Ya, kenapa? Islamiyah dia insaniah.
Kaum sufi mendulukan insania daripada Islamnya, karena kerohanian dia itu ya telah mencapai kasih sayang dan ampunan Tuhan yang tiada terbatas. Ya, sehingga dia tidak melihat manusia kan cerminan dari kehendak Allah. Apa salahnya manusia ini? Salahnya menurut syariah, berarti kan Allah yang berhak menghukum berdasar syariahnya. Saya nggak ada yang campur, benci, gedek, marah, dendam, nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada sifat itu, bukan nggak. Sifat itu udah kalah dengan sifat ketuhanan itu. Ya. Itu kan Sayyidina Ali perang musuhnya kalah nggak geletak. Kalau kita mau tusuk aja dia enggak. Ya, rupanya yang dihadapinya jenderal, bunuh saya, jangan malu-maluin gua. Itulah kan malu, kalah hidup, mendingan kalah mati. Saya gak ada urusan dengan kamu. Lo berdiri, nggak ada urusan bagaimana ini kita perang. Perang ini adalah menumpas kebatilan, mendirikan yang hak. Terus bagaimana? Ambil pedangmu, ambil perang, copot lehernya. Ini perintah Tuhan, perang. Nah kalau orang diam baik mungkin perintah siapa? Perintah nafsu. Ya. Nah maka Islam sepanjang sejarah perang tanding. Itu kalau orang budaya nggak boleh, perempuan nggak boleh, anak kecil nggak boleh, aki-aki nggak boleh, ya nggak boleh. Ini mah Israel supaya mental orang jatuh, orang bunting ditusuk, bocah kecil digorok. Maka orang jadi itu ya perang iblis, namanya bukan perang agama. Nah sehingga hakikat kesempurnaan rohani hilang dari dalam ya, diri dia, hilang diri dia di dalam Allah, itu namanya fana, lalu hidup kembali bersamanya, itu baqo, beribadah dan meladani Rasulullah SAW. Jadi semua perbuatan fisiknya itu dinisbatkan kepada rohaninya, tidak dinisbatkan kepada nafsunya, kepada ananiyahnya. Ini namanya fana dan baqo. Dan inilah sahau, sadar. Jadi fana itu kesimpulannya adalah seseorang yang mencapai tingkat kesadaran yang paling tinggi. Bukan fana itu menjadi seperti orang minum narkoba, ekstasi. Ya, wah itu ada orang gila suka nyoret-nyoret itu fana. Itu mah gila. Gila bener, gila. Gila hilang akal. Ya, gila hilang akal. Namun yang menangkap makna-makna lain itu ilusinya. Ilusinya. Karena kalau dia perbuatan wali, hanya wali yang menangkap maknanya. Ya hanya wali. Ya ada pun orang yang merasa nerima di atas dasar kepercayaan. Ya orang ngebuang di judi, ngebuang di sinden, ngebuang, apa bedanya? Ya, semua hidup itu ada kaitannya dengan syariah. Ya, cuman orang ikut para wali dulu memperlakukan yang ini, silakan. Ya, dan itu mungkin ujian Allah, latihan Allah untuk ya, mendidik dia agar hidup menerima, agar hidup. Artinya tidak ada yang tidak bermanfaat apa yang terjadi di bumi ini jika dia menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqifuna walhamdulillah, Al-Fatihah. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya
amin. Ya Dia